Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya banyak teman-teman saat ini sedang stay at home atau work from home. Ya, dan banyak teman-teman juga yang saat ini mengajukan beberapa pertanyaan seperti sampai kapan sih COVID-19 ini berakhir? Ya. Yang kedua, mungkin teman-teman juga mengajukan pertanyaan bagaimana mengelola keuangan di situasi yang sulit seperti ini. Ya, hari ini saya akan sharing beberapa tips untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Ya, tips yang pertama adalah evaluasi. Ya, teman-teman, dalam tips yang pertama ini, teman-teman kita semua harus mengevaluasi ya, apakah bisnis atau pekerjaan teman-teman adalah kategori yang terdampak dari COVID-19 ini. Ya. Yang kedua, yang harus kita evaluasi adalah dana darurat yang kita miliki. Ya, minimal apakah cukup atau bisa sampai di bulan Desember ini. Ya. Tadi bila teman-teman yang bekerja, ya, teman-teman boleh pertimbangkan apakah perusahaan tempat teman-teman bekerja itu akan stabil minimal sampai dengan bulan Desember. Ya, demikian dengan teman-teman yang memiliki bisnis atau usaha. Ya, kalau teman-teman yang bisnis mungkin di bidang alat kesehatan, ya saat ini mungkin tetap dalam kondisi yang aman karena alat kesehatan saat ini masih sangat-sangat dibutuhkan, demand-nya masih tinggi. Ya, sedangkan teman-teman yang lain yang terkena dampak langsung dari COVID-19 ini, ya teman-teman semua ini kita semua harus perketat ya anggaran atau pengeluaran kita. Oke, itu yang pertama adalah evaluasi. Yang kedua adalah antisipasi. Ya, tadi jika di poin pertama, ketika Anda mengevaluasi dana darurat Anda tidak cukup, ya income Anda mungkin hilang sampai ada yang 50% atau bahkan hingga 75%. Ya, nah ini Anda harus mengantisipasi. Ya, bagaimana mengantisipasinya? Teman-teman semua sudah harus mendaftarkan ya aset-aset apa aja yang dimiliki dan yang sifatnya liquid. Buat apa? Buat jaga-jaga bila mana dana darurat yang kita miliki ini tidak cukup untuk biaya hidup sampai nanti di bulan Desember atau sampai selama pandemi ini berlangsung. Ya, jadi segera kita daftarkan aset-aset itu ya, kalau perlu segera dicairkan. Ini kalau kepepet ya, contohnya apa, mungkin teman-teman punya investasi emas, yang kedua teman-teman mungkin punya investasi dalam bentuk kendaraan ya, ini kalau kepepet teman-teman ya, teman-teman bisa cairkan segera untuk menambah dana cadangan teman-teman ya, itu diantisipasi. Yang ketiga adalah dengan mengelola atau alokasi ya, mengalokasikan dana cadangan tadi ya, dana darurat tadi, mengalokasikan income yang teman-teman masih terima ya, ini dengan tepat dan bijaksana ya. Di masa-masa seperti ini alangkah bijaksananya kalau teman-teman menggunakan dana darurat dan income teman-teman hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer ya. Dan juga tolong perhatikan buat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, teman-teman harus tunda terlebih dahulu ya. Coba komunikasikan dengan keluarga, komunikasikan dengan anak-anak ya, supaya bila mana mereka mempunyai sifatnya keinginan ya, itu bisa ditunda dulu ya. Kemudian dalam alokasi ini juga ya, saya ada beberapa tips selain kita mengurangi pengeluaran sekunder ya, seperti misalnya internet ya teman-teman, untuk internet yang sudah digabung dengan TV kabel ya, jika ini tidak terlalu diperlukan ya, buat teman-teman yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu membutuhkan internet ya, maka mungkin bisa dikurangi ya, atau yang udah langganan Netflix ya, atau juga bisa teman-teman yang punya membership gym dan lain sebagainya, ini bisa dikurangi terlebih dahulu ya. Pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting dipangkas
terlebih dahulu. Ya, hanya fokus kepada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya primer. Ya, itu. Terus kemudian alokasi atau mengelola ini juga salah satunya adalah mengelola hutang. Kalau teman-teman yang masih punya cicilan dalam bentuk leasing, kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau KPR, ya teman-teman, kalau anggaran Anda tidak cukup untuk menutup itu semua, maka sesegera mungkin jangan ditunda-tunda, teman-teman harus menghubungi pihak bank atau leasing di mana teman-teman punya cicilan tersebut, ya, untuk membicarakan kemungkinan adanya kelonggaran untuk cicilan. Ya, mungkin bisa menunda cicilan sampai beberapa bulan ke depan, ya, atau hanya membayarkan pokok atau bunganya saja, ya. Ya, itu nanti bisa dibicarakan dengan leasing atau bank teman-teman. Ya, kalau yang punya asuransi bagaimana? Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, kalau teman-teman yang punya asuransi sebisa mungkin pertahankan asuransi teman-teman. Ya, kalau memang sangat-sangat butuh sekali, teman-teman mungkin bisa ambil dananya. Ya, kalau sudah terbentuk nilai tunai, teman-teman sudah membayar premi asuransi cukup lama, biasanya ada terbentuk dana nilai tunai yang teman-teman bisa ambil. Ya, tetapi tetap pertahankan asuransi teman-teman karena itu sangat-sangat berguna. Ya, dan perusahaan asuransi pun tentunya teman-teman bisa hubungi, ada beberapa perusahaan asuransi yang memberikan kelonggaran dalam premi, ya, pembayaran premi bisa ditangguhkan beberapa bulan dengan syarat dan ketentuan yang ada. Ya, teman-teman bisa hubungi agen asuransi dan perusahaan asuransi dari teman-teman semua. Ya, mungkin teman-teman juga dalam kepengelolaan hutang ini mempunyai cicilan kartu kredit, ya. Salah satunya adalah dengan mengajukan produk-produk perbankan yang bunganya lebih murah dari kartu kredit. Ya, kalau kartu kredit misalnya banyak kartu kreditnya, biasanya pusing bayarnya dan kadang-kadang ketinggalan, ya. Kita bisa rangkum dalam satu cicilan, contohnya KTA, pilihlah dengan bank yang kasih bunga KTA yang kecil, ya, atau produk-produk perbankan lainnya. Ya, kita bisa konversikan hutang kartu kredit menjadi hutang cicilan dalam bunga yang lebih kecil dan sifatnya dicicil tahunan. Ya, itu mengenai hutang, ya. Kemudian adalah inovasi, teman-teman, ya. Tips berikutnya adalah inovasi, ya, buat teman-teman yang usahanya atau pekerjaannya terdampak parah akibat COVID-19 ini, ya, maka teman-teman harus pertimbangkan punya income tambahan, ya, atau punya income dari sumber yang lain, ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan berinovasi. Coba pikirkan apa yang saat ini bisa dikerjakan, mungkin dengan modal yang terbatas atau dengan modal yang seminim mungkin, teman-teman bisa tetap menghasilkan income yang lain selama masa pandemi ini. Ya, itu yang inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi. Ya, buat teman-teman yang sudah punya dana darurat yang cukup dan masih punya penghasilan yang baik saat ini, ya, maka yang perlu dilakukan adalah menambah terus dana cadangan yang teman-teman punya, dana darurat yang teman-teman punya. Ke dalam apa? Mungkin bentuknya bisa dalam bentuk yang lain, contoh dalam bentuk emas, ya. Yang kedua mungkin dalam bentuk properti, karena hari ini properti harganya sedang turun, ya, dimana nanti teman-teman bisa buat properti ini menjadi kos-kosan, ya, bisa menjadi passive income, atau teman-teman bisa kelola itu sehingga nanti ketika ekonomi sudah membaik, maka properti pun pasti akan naik hasilnya dan teman-teman bisa ambil margin keuntungan dari sana. Ya, yang terakhir adalah proteksi, teman-teman, ya. Di masa-masa yang seperti ini tentunya kita harus mengalokasikan sebagian dana kita juga untuk kesehatan, ya. Selain tadi untuk membeli vitamin, membeli obat-obatan, ya, kita anggarkan untuk membeli makanan-makanan, buah-buahan yang bergizi, ya. Kita juga perlu mempunyai proteksi kesehatan, ya, yaitu asuransi,
ya. Coba teman-teman yang masih mempunyai budget untuk mempunyai proteksi, ya silahkan teman-teman pertimbangkan untuk mempunyai proteksi, ya, terutama proteksi-proteksi yang menawarkan atau mempunyai keunggulan mengcover pandemik, ya, situasi-situasi pandemik seperti ini, atau mengcover penyakit COVID-19, ya. Silahkan kalau teman-teman yang sudah punya asuransi pun dicek kembali asuransinya apakah sudah mengcover COVID-19 ini atau mengcover situasi pandemik. Ya, bila belum, maka teman-teman harus pertimbangkan untuk segera memiliki proteksi tersebut. Kenapa? Karena saat ini biaya rumah sakit betul-betul mahal. Ya, beberapa teman yang terkena COVID memberitahu saya bahwa nominalnya untuk pengobatan itu cukup besar, cukup fantastis, terutama yang masuk ke dalam ICU. Ya, jangan sampai ketika masa-masa sulit ini selain dalam finansial, Anda dibebankan beban finansial akibat kesehatan yang kurang baik, ya. Teman-teman, itu saja beberapa tips yang dari saya bisa bagikan. Yang pertama, saya ulangi, adalah evaluasi. Yang kedua adalah antisipasi. Yang ketiga adalah alokasi. Dan keempat, inovasi. Yang kelima adalah investasi. Dan jangan lupa untuk proteksi, ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.